Oke, baik. Ketemu lagi sama aku Aisyah Sabrina. Hari ini kita akan belajar, ya tentunya materi fisika. Namun kali ini kelas 11 sekolah menengah atas dengan materi kinematika gerak atau gerakan lurus. Yang pertama kita akan mempelajari tentang posisi. Tentunya kita akan mengetahui terlebih dulu apa sih pengertian posisi. Posisi adalah ya lokasi suatu objek dalam ruang relatif terhadap suatu titik, referensi atau sistem koordinat tertentu. Oke, sini kita akan langsung masuk ya ke contoh soal kan kita tahu bahwasanya posisi ya pasti berhubungan dengan perpindahan suatu benda, kayak posisi benda satu, posisi benda lain ya. Teman-teman, ini ada soal pertama. Sebuah mobil bergerak lurus di sepanjang jalan dengan kecepatan konstan pada saat T0. Mobil berada di posisi 10 meter. Setelah 5 detik, mobil berada di posisi 40 meter. Berapa besar perpindahan mobil? Nah, itu mudah banget ya teman-teman. Kayak di posisi akhirnya kita tahu bahwasannya perpindahan adalah posisi akhir dikurang posisi awal. Supaya hasilnya nggak minus ya teman-teman. 40 meter, 10 meter. Ya, hasilnya 30 meter perpindahannya ya teman-teman. Terus yang kedua adalah seorang pelari berlari di sepanjang lintasan lurus. Pada saat T0, ia berada di posisi awal X0M. Grafik posisi PS, waktu pelari adalah garis lurus dengan persamaan X sama dengan 2T. Tentukan posisi pelari setelah 5 detik. Kita masukin aja teman-teman. Mudah banget kan? Terus kita kembali tentang jarak dan perpindahan. Kita mengetahui dulu nih apa sih pengertian jarak. Jarak adalah suatu ukuran atau perbandingan antara dua titik atau objek dalam ruang. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda yang jauh dari kedudukan awal dan kedudukan akhirnya. Seperti soal sebelumnya tadi teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya teman-teman. Sebuah mobil bergerak lurus ke timur sejauh 100 meter. Lalu bergerak lurus ke barat sejauh 50 meter. Tentukan jarak dan perpindahan mobil dari posisi awal sama kayak soal kita sebelumnya, teman-teman. Jadi hasilnya adalah perpindahannya ya jarak 100 meter ditambah 50 meter, 150 meter itu adalah jarak yang ditempuh, sedangkan besar perpindahannya adalah 100 meter dikurang 50 meter. Jadi hasilnya 50 meter ya, teman-teman. Ah, jarak sama perpindahan itu beda, teman-teman. Kalau misalnya jarak itu adalah akumulasi berapa banyak dia berpindah dari titik awal ke titik akhir. Sedangkan kalau misalnya besar perpindahan itu ya perpindahan dia dari awal ke akhir. Oke, selanjutnya ada seorang siswa berjalan 4 meter ke timur lalu berbelok ke utara. Sejauh 3 meter, tentukan jarak dan perpindahan siswa dari posisi awal. Ini udah banget juga teman-teman. Kayak jarak kan sudah aku bilang tadi kalau misalnya akumulasi. Jadi 4 ditambah 3 meter ada 7 meter besar perpindahan panjang sisi miring. Karena in kita ya objeknya adalah segitiga, maka kita menggunakan hukum Pythagoras ya teman-teman. Tinggal kita masukin aja 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 akar sama dengan 2 akar 25 atau 5 meter. Oke, selanjutnya ada kelajuan dan kecepatan, teman-teman. Kelajuan adalah besaran skalar yang menyatakan seberapa cepat gerak suatu benda untuk menempuh jarak tertentu dalam waktu tertentu. Kecepatan adalah perpindahan yang dilakukan tiap satuan waktu. Sebenarnya, teman-teman, kelajuan dan kecepatan itu adalah dua hal yang sama, namun kelajuan itu adalah besaran skalar, sedangkan kecepatan adalah besaran vektor. Besaran skalar itu adalah besaran yang dia hanya memiliki angka. Kalau misalnya kecepatan itu adalah besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki angka dan arah. Nah, kelajuan ini hanya memiliki angka, teman-teman. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang kecepatan, kecepatan itu memiliki arah, entah dia ke arah barat, timur, selatan, maupun utara. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Eko mengendarai sepeda motor menempuh jarak 108 km dalam waktu 2 jam. Maka kecepatannya adalah, kita bahasanya rumus kecepatan tuh VST, teman-teman. Jarak dibagi waktu tinggal kita masukin aja. Mudah banget itu, teman-teman. Jangan dilupain ya kalau misalnya VST. Kalau misalnya kita nyari S, tinggal kita buat aja segitiga kayak gitu. Ini rumusnya dibalik-balik aja, teman-teman. Terus
Di soal selanjutnya, sebuah benda mula-mula diam kemudian dipercepat 3 meter sekon kuadrat setelah kecepatannya menjadi. Nah, ini adalah rumus lain dari kecepatan, teman-teman. Ada kalau misalnya kita nyari kecepatan, percepatan itu ada VT dikurang V0 dibagi T. Nah, kita masukin aja hal-hal yang kita ketahui dari soal, maka hasilnya adalah 15 ms. Dan rumus lebih lanjutnya akan kita bahas di materi sebelumnya ya, teman-teman. Selanjutnya adalah percepatan. Kita tahu bahwasanya percepatan atau acceleration adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Sebuah mobil memulai perjalanan dari diam dan mencapai kecepatan 20 meter per sekon dalam waktu 5 detik. Berapakah percepatan mobil tersebut? Nah, ini masih pakai rumus sebelumnya, teman-teman. Sama aja, masukin hal-hal yang kita ketahui kayak V0, kita tahu bahwasanya mobilnya dalam keadaan diam. Berarti V0-nya adalah 0. Terus kecepatan akhirnya adalah 2 meter per sekon dengan waktu. Kita masukin aja. Jadi, percepatan mobil tersebut adalah 4 meter sekon kuadrat. Nah, kalau misalnya kecepatan itu satuannya adalah meter per sekon, percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Oke, selanjutnya itu apa itu gerak lurus? Gerak lurus adalah gerakan suatu benda yang bergerak sepanjang lintasan lurus dalam mengalami perubahan. Nah, gerak lurus ini terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada gerak lurus beraturan atau GLB, merupakan gerak lurus di mana benda bergerak dengan kecepatan konstan, artinya benda bergerak dengan percepatan nol. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB merupakan gerak lurus di mana benda bergerak dengan percepatan yang tidak konstan. Kecepatan bisa positif jika benda mempercepat atau negatif jika benda melambat. Oke, teman-teman. Jadi sekian materi kita mengenai gerak kinetik. Saya harap apa yang kita pelajari dapat menambah ilmu teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Belajar hari ini, memimpin esok. Jangan lupa follow Instagram saya untuk dapat ilmu-ilmu lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, teman-teman.